Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selvi Putri Darmayanti dengan NIM 1312300 Oke, di sini saya Gregory Seraka Pradhanwika dengan NIM 1312324 Di sini kami akan menjelaskan, lebih utamanya adalah kelompok kami akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana pembahasan kita tentang rancangan undang-undang yang membahas tentang kesejahteraan ayah dan anak. Saya Sabrina Anglian dengan NIM 1312300 Oke. Nama saya Amanudi Kalista dengan NIM 1312300 Saya Nindya Pratiwi dengan NIM 1312300 Oke, jadi kenapa kita membahas tentang kesejahteraan ayah dan anak ini adalah karena keresahan kami sekelompok terhadap maraknya tawuran antar golongan muda, kemudian maraknya kenakalan remaja dan lain-lain penyebab kriminal yang disebabkan oleh banyak anak muda yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami sekelompok membahas tentang kesejahteraan ayah dan anak ini. Suara anak kecil, suara tawa, pelukan hangat dan angkat kaki seorang ayah yang menuntun anaknya perlahan. Semua itu adalah bagian dari cerita sederhana dalam keluarga. Namun seringkali kisah ayah tenggelam dalam keheningan. Ia bekerja diam-diam, lelah tak bicara. Kita sering lupa, ayah juga manusia. Ia butuh ruang, waktu, perlindungan, dan pengakuan. Hingga hari ini, belum ada satupun undang-undang yang secara khusus mengatur dan melindungi peran ayah dalam sistem keluarga di Indonesia. Padahal, ayah bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi juga penyangga emosional dan dampingan utama dalam tumbuh kembang anak. Inilah yang menjadi alasan mengapa rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ayah dan anak kami bahas dalam rancangan undang-undang ini. Mengapa rancangan undang-undang ini muncul? RUU Kesejahteraan Ayah dan Anak disusun atas dasar keprihatinan bahwa peran ayah belum terakomodasi secara adil dalam sistem hukum nasional. Padahal konstitusi kita sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, termasuk ayah. Dalam kehidupan nyata, ayah sering dihadapkan pada situasi dilematis. Ingin mendampingi proses kelahiran anak, tapi tak punya hak cuti yang cukup. Ingin hadir di hari pertama anak sekolah, tapi terbentur jam kerja dan tekanan sosial. Kita tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak adalah masa yang sangat krusial. Kehadiran ayah secara langsung dalam fase ini dapat menurunkan risiko stunting, meningkatkan kualitas ikatan emosional, dan juga membentuk fondasi psikologis anak secara lebih kuat. Sayangnya, keterlibatan ayah seringkali terbatas karena sistem hukum dan kebijakan publik yang belum memberi ruang yang adil. Tujuan utama dari RUU ini adalah menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban ayah dan anak secara berimbang. RUU ini menjadi regulasi penting yang memperjelas bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya dibebankan kepada ibu, melainkan juga merupakan tanggung jawab ayah, masyarakat, dan negara. RUU ini menjangkau semua kalangan, dari ayah bekerja, ayah tunggal, ayah yang bercerai, hingga anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan. Dengan adanya RUU ini diharapkan muncul sistem yang lebih holistik dalam perlindungan keluarga. Sistem yang tak hanya melindungi anak dan ibu, tetapi juga menjamin ayah sebagai faktor penting dalam pengasuhan, pendidikan, dan pertumbuhan anak. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Yang kedua, ayah adalah laki-laki yang memiliki hubungan sebagai orang tua terhadap anak, baik sebagai ayah kandung, ayah angkat maupun ayah tiri, yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Yang ketiga, perlindungan ayah dan anak adalah upaya keluarga, negara, dan masyarakat dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ayah secara adil, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, penyelenggaraan kesejahteraan ayah dan anak adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar ayah dan anak. Yang kelima, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia yang selanjutnya disebut KPAI adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengawasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. KPAI berwenang menerima pengaduan, memantau kasus, serta mengadvokasi hak-hak anak dalam berbagai situasi, termasuk kasus keluarga, kekerasan, dan pengasuhan. Dan masih ada pasal 6, nomor 6 dan nomor 7 yang akan dijelaskan dalam RUU ini. Pasal 2, penyelenggaraan kesejahteraan ayah dan anak dilaksanakan berdasarkan asas keimanan, ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan, kesetaraan gender, perlindungan, dan kemanfaatan. Pasal 3, Undang-Undang tentang kesejahteraan ayah dan anak dimaksudkan untuk memberikan hak dan kewajiban bagi ayah dan anak terpenuhi secara adil. Pada dasarnya untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan dalam hubungan antara ayah dan anak. Pasal 4, tujuan Undang-Undang tentang kesejahteraan ayah dan anak adalah A. Memenuhi kebutuhan dasar, B. Mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul, C. Mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, D. Melindungi dari tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya, dan E. Mewujudkan rasa aman dan nyaman. Kemudian bab 2, menetapkan hak dan kewajiban ayah, diantaranya menjaga anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, kemudian memberikan nafkah lahir dan batin, menjaga lingkungan rumah tangga yang sehat, bersih, dan aman, kemudian mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan anak, baik dalam situasi perkawinan maupun perceraian. Ayah bukan hanya pelengkap administratif dalam akta kelahiran, tetapi juga manusia yang punya tanggung jawab sosial untuk menciptakan keluarga yang tangguh. Pada bab 2 ini terdapat bagian ke-1 yaitu hak ayah. Pada pasal 5 terdapat setiap ayah berhak mendapatkan pasal 5 ayat 1, cuti pendampingan ayah diperpanjang menjadi minimal 14 hari agar dapat lebih berperan dalam pengasuhan anak dan mendukung ibu pasca persalinan. Kemudian pasal 5 ayat 2, ayah memiliki tanggung jawab setara dengan ibu dalam merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Kemudian pasal 5 ayat 3, ayah berhak mendapatkan layanan psikologi dan edukasi agar lebih siap dalam pengasuhan anak. Kemudian pasal 5 ayat 4, ayah berhak mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas penitipan anak di tempat kerja sehingga lebih terlibat dalam pengasuhan. Pasal 6 sendiri terdapat hak asuh anak yang berisi pada ayat 1 terdapat seorang ayah memiliki hak untuk mengasuh, membimbing, dan melindungi anaknya baik dalam kondisi pernikahan maupun setelah perceraian. Pada ayat 2, dalam hal perceraian, hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat 3, jika hak asuh jatuh pada ibu, ayah tetap memiliki hak untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan anaknya. Kemudian pada pasal 7 terdapat hak perwalian yang terdapat pada ayat 1, seorang ayah adalah wali sah bagi anaknya dan berhak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak, termaksud dalam aspek pendidikan, agama, dan kesehatan. Dan pada ayat 2 terdapat hak perwalian ayah dapat dicabut atau dibatasi oleh pengadilan jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan anak. Selanjutnya pasal 8, hak nafkah anak. 1. Seorang ayah memiliki hak
sekaligus kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 2. Kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun pernikahan antara ayah dan ibu anak telah berakhir. Dan 3. Jika ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah, ibu atau wali anak berhak mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9. Hak waris. 1. Seorang ayah memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan anaknya jika anak meninggal dunia tanpa ahli waris yang lebih berhak. Dan 2. Seorang anak berhak atas warisan dari ayahnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Pasal 10. Hak bertemu dan berinteraksi dengan anak. 1. Seorang ayah yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anaknya secara berkala. Dan 2. Pengadilan dapat menentukan jadwal dan mekanisme pertemuan antara ayah dan anak berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 11. Hak pengakuan dan klaim anak. 1. Seorang ayah berhak mengakui anaknya secara hukum, baik yang lahir dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Jika terdapat sengketa mengenai status anak, ayah dapat mengajukan permohonan pengakuan atau tes DNA melalui proses hukum yang sah. Pasal 12. Hak mengawasi pendidikan dan moral anak. 1. Seorang ayah berhak untuk mengawasi dan membimbing pendidikan anaknya agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 2. Jika terdapat keputusan pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, ayah dapat mengajukan keberatan secara hukum. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu kewajiban ayah. Pasal 13, menjaga kesehatan ibu dan anak. Ayat 1, memastikan ibu mendapatkan akses layanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Yang kedua, pasal 2, menyediakan dukungan emosional dan fisik bagi ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Ayat ketiga, wajib mendampingi istri. Ayat kedua, menyediakan dukungan emosional dan fisik bagi ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Ayat ketiga, wajib mendampingi istri saat pemeriksaan kehamilan dan persalinan kecuali dalam kondisi darurat atau tidak memungkinkan. Dan pasal keempat, berhak atas cuti pendampingan minimal 14 hari setelah istri melahirkan atau mengalami keguguran. Pasal 14, berkontribusi dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ayat 1, ayah memiliki tanggung jawab setara dengan ibu dalam merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Ayat kedua, berpartisipasi aktif dalam pengasuhan, pendidikan, dan stimulasi tumbuh kembang anak sejak bayi hingga usia dini. Dan pasal ketiga, ayat ketiga, ayat ketiga memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang serta perawatan yang baik. Pasal 15, kewajiban asuh dan perlindungan anak. Ayat 1, seorang ayah wajib mengasuh, membimbing, dan melindungi anaknya agar tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ayat kedua, kewajiban ayah dalam pengasuhan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa tindakan yang merugikan anak, baik secara fisik maupun psikis. Ayat ketiga, menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, kondusif bagi perkembangan anak. Dan ayat keempat, jika ayah lalai dalam kewajibannya, ibu atau wali anak berhak mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dan pasal 16 kewajiban perwalian dan pengambilan keputusan. Ayat 1, seorang ayah wajib menjalankan perwalian atas anaknya yang mengambil keputusan terbaik yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ayat kedua, keputusan yang diambil oleh ayah harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar anak. Ayat ketiga, jika seorang ayah terbukti menyalahgunakan hak perwalian, pengadilan berwenang mencabut atau membatasi kewenangannya sebagai wali. Terima kasih. Bab 3. Hak anak. Pasal 17 ayat 1. Setiap anak berhak a. hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, b. atas identitas diri dan status kewarganegaraan, c. mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 bulan, dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari anak. D. Mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai standar mulai usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. E. Mendapatkan jaminan gizi sejak lahir sampai dengan usia 2 tahun. F. Memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan atau kebutuhan fisik dan mental. G. Memperoleh pemenuhan kesejahteraan sosial. H. Mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. I. Berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan anak yang sebaya. Dan J. Mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang. Ayat 2. Dalam hal terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, dan ibu terpisah dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Anak berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif dari pendonor air susu ibu. Ayat 3. Pemberian air susu ibu oleh pendonor air susu ibu dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Ayat 4. Setiap anak yang lahir berhak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Selain mendapat hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak. Ayat 6. Anak yang tidak mempunyai orang tua pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada keluarga pengganti atau negara melalui lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 7. Anak yang mengalami gangguan perilaku diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mengatasi hambatan dan memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 8. Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Lalu bab 4, penutup pasal 18. A. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. B. Segala ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dan C. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Hari ini, kita semua dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Apakah kita siap menjadi bangsa yang memberikan ruang dan perlindungan hukum kepada semua anggota keluarga, termasuk ayah? RUU Kesejahteraan Ayah dan Anak adalah langkah penting menuju keadilan dan keseimbangan dalam pengasuhan. Dengan mendukung RUU ini, kita sedang berinvestasi pada keluarga yang lebih kuat, generasi yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih damai. Mari kita dukung pengesahan RUU ini, mari kita suarakan kepada para wakil rakyat, mari kita sebarkan pesan ini, karena saat ayah diberi ruang, anak tumbuh lebih kuat. Karena ketika keluarga dilindungi, bangsa akan berdiri lebih tegak. Baik, pengertian RUU Kesejahteraan Ayah dan Anak ini
adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan tanggung jawab ayah serta perlindungan menyeluruh terhadap anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan nasional. RUU ini lahir dari kesadaran bahwa kesejahteraan anak tidak bisa hanya bertumpu pada peran ibu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dan penguatan peran ayah dalam kehidupan anak. Kemudian latar belakang dari RUU ini adalah regulasi dan kebijakan publik di Indonesia cenderung lebih menekankan peran ibu dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Ayah seringkali hanya diposisikan sebagai pencari nafkah, bukan sebagai figur pengasuh atau pendidik dalam keluarga. Padahal, banyak peneliti menunjukkan bahwa keterlibatan ayah secara emosional, sosial, dan psikologis sangat berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang anak, baik dalam aspek kognitif, perilaku, maupun kepercayaan diri. Selain itu, masih minimnya fasilitas dan kebijakan yang mendukung peran ayah dalam pengasuhan, seperti cuti ayah, edukasi parenting untuk ayah, dan layanan konseling keluarga, membuat ayah seringkali terpinggirkan dari proses perkembangan anak. RUU ini hadir sebagai respon terhadap tantangan tersebut dengan mendorong peran ayah yang setara, aktif, dan terfasilitasi oleh negara. Kemudian tujuan dari RUU ini adalah 1. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan dari kedua orang tua, termasuk ayah. Yang kedua, mengakui dan memperkuat peran ayah dalam keluarga, khususnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang keempat, mendorong negara untuk menyediakan kebijakan, fasilitas, dan layanan yang mendukung peran ayah dan kesejahteraan anak. Yang kelima, mewujudkan keluarga yang seimbang dan setara sebagai pondasi utama ketahanan sosial dan pembangunan nasional. Ruang lingkup dari RUU ini meliputi hak dan tanggung jawab ayah dalam pengasuhan anak. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan identitas hukum. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Kemudian ada kebijakan cuti ayah dan fleksibilitas kerja bagi orang tua untuk mendampingi anak. Kemudian ada pemberdayaan dan edukasi ayah sebagai bagian dari pembangunan keluarga. Kemudian ada peran negara dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan ayah dan anak. Ada tanggung jawab lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan dunia kerja dalam mendukung peran keluarga secara inklusif. Kemudian, RUU ini memiliki manfaat dan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu anak mendapatkan perhatian yang utuh dari kedua orang tua sehingga tumbuh lebih sehat secara emosional dan mental. Kedua, ayah merasa lebih dihargai dan berdaya dalam menjalankan peran keluarga. Yang ketiga, terbangunnya pola pengasuhan yang setara dan adil di dalam rumah tangga. Yang keempat, munculnya budaya kerja dan kebijakan publik yang ramah keluarga. Kemudian, terdapat turunnya angka kekerasan terhadap anak karena meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab orang tua. RUU ini juga mempunyai tantangan implementasinya, yaitu seperti budaya patriarki dan stereotip peran gender yang masih melekat pada masyarakat. Kemudian, kurangnya kesadaran ayah tentang pentingnya peran pengasuhan anak. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas dan regulasi pendukung seperti minimnya cuti ayah atau layanan parenting untuk pria.
Kemudian terdapat perlu adanya sinergi antar kementerian dan lembaga agar kebijakan ini tidak tumpang tindih dengan regulasi lain. Kemudian RUU ini memiliki kesimpulan yang sangat lengkap, yaitu adalah RUU ini merupakan inisiatif legislatif yang sangat penting dan relevan dalam konteks pembangunan keluarga yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Selama ini, regulasi yang mengatur mengenai kesejahteraan keluarga cenderung berfokus pada ibu dan anak. Sementara peran ayah belum banyak diakomodasi secara sistematis dalam kerangka hukum nasional. RUU ini hadir sebagai upaya untuk memperbaiki ketimpangan tersebut dengan menekankan bahwa kesejahteraan keluarga hanya dapat dicapai apabila seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan secara proporsional. Kemudian, secara substansi, RUU Kesejahteraan Anak ini mengatur berbagai aspek yang begitu penting seperti hak ayah dalam pengasuhan dan peran emosional terhadap anak, dukungan terhadap ayah sebagai bagian dari sistem keluarga, perlindungan terhadap anak dalam segala aspek kehidupan, serta peran negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Salah satu poin krusial dari RUU ini adalah pengakuan terhadap ayah sebagai subjek penting dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, spiritual, maupun sosial. Hal ini mendorong paradigma baru bahwa ayah tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan teladan yang setara dengan peran ibu dalam keluarga. Selain itu, RUU ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara negara, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesejahteraan anak. Di negara Indonesia ini, mendorong untuk memberikan fasilitas, kebijakan, dan jaminan sosial yang memungkinkan ayah dan ibu bekerja secara seimbang tanpa mengorbankan waktu berkualitas bersama anak. Kemudian, misalnya, dengan mendorong cuti ayah pasca kelahiran anak, program konseling keluarga, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang ramah ayah dan anak. Tidak kalah penting, RUU ini juga berupaya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang sangat tidak manusiawi pada anak. Perlakuan anak sebagai generasi penerus bangsa harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam hal ini, keberadaan ayah yang peduli, terlibat, dan bertanggung jawab menjadi kunci penting dalam menciptakan perlindungan holistik terhadap anak. Dengan demikian, RUU Kesejahteraan Ayah dan Anak merupakan sebuah fondasi yang sangat strategis dalam membangun ketahanan sebagai unit sosial terkecil yang berfungsi secara optimal. RUU ini bukan sekedar dokumen hukum, tetapi menjadi refleksi dari perubahan nilai dan pandangan masyarakat terhadap peran keluarga, terutama ayah, dalam perkembangan anak dan kehidupan berbangsa. Melalui pengesahan dan implementasi yang konsisten dari RUU ini, diharapkan akan tercipta generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, penuh kasih sayang dan berdaya, serta keluarga yang harmonis, setara, dan saling mendukung. Saya Gregorius Raka mengucapkan terima kasih. Saya Amanudri Kalista, sekian dan terima kasih. Saya Sabrina Andrian, sekian dan terima kasih. Saya Nindya Pratiwi, sekian dan terima kasih. Saya Selvi Putri Darmayanti, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.